Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Riva adalah Vega. Oke guys, ini jualan kali ini masih seputar takjil berbuka puasa ya. Dan kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kulit lumpia sendiri, supaya di daerah kalian yang nggak menjual kulit lumpia, kalian masih bisa membuat makanan dari berbagai macam jenis makanan dengan kulit lumpia ini ya. Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat bihun jagung ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu dan 500 ml air. Sedangkan untuk membuat isiannya, di sini aku udah siapkan bihun jagung. Harga satu bungkusnya ini 6.000, isinya ada 4 piece, jadi satu piece-nya cuma 1.500 ya. Kemudian ada wortel yang sudah diiris-iris secukupnya, 1 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah, merica bubuk secukupnya, dan 1 saset kaldu bubuk. Ini nanti akan aku bagi dua ya. Oke, cuma itu aja ya bahan-bahannya, dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita tuangkan tepung terigu, kemudian kita tambahkan kaldu bubuk setengah bungkus, setengahnya lagi nanti untuk membuat isiannya. Tambahkan juga air sedikit demi sedikit, lalu kita aduk sampai rata dan tidak menggumpal. Oke guys, ini sudah tercampur rata ya, dan tidak ada yang menggumpal. Dan untuk kekentalannya kurang lebih seperti ini ya. Dan ini takarannya 500 ml air. Langkah berikutnya, panaskan wajan dengan menggunakan api kecil seperti ini ya. Oke, apinya harus kecil supaya nggak cepat gosong. Setelah wajannya mulai panas, kemudian kita tuangkan adonan tepung terigu yang sudah disiapkan tadi dengan menggunakan kuas seperti ini ya. Nah, ini aku pakai kuas dan juga standby adonan yang di dalam sendok sayur seperti ini supaya cepat. Dan ini kalau misalkan kita kuas seperti ini, hasilnya menjadi tipis ya guys. Dan ini kita ratakan dan kita tutup kalau misalkan masih ada yang tipis. Karena kalau misalkan tipis banget, nanti pada saat diangkat pasti hasilnya akan bolong ataupun robek. Kemudian kita biarkan adonan ini sampai matang dan pinggirannya mengering. Oke guys, ini udah mulai mengering ya, dan di sini aku buka dulu untuk pinggirannya supaya nanti lebih mudah pada saat diangkat ataupun ditarik. Oke, kita beri jalan dulu seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tarik dengan menggunakan tangan seperti ini, dan bisa dilihat ya guys, ini nggak lengket sama sekali. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Dan ingat ya, untuk membuat kulit lumpia ini harus menggunakan api kecil dan kita harus kerja cepat untuk mengolesnya karena supaya tidak matang sebagian, dan kita harus tutup juga untuk bagian yang masih tipis supaya tidak robek nantinya. Dan ini kita tunggu sampai kering dulu. Kalau misalkan udah kering, ini akan mudah banget diangkat, tapi kalau misalkan kurang kering, ini pasti agak menempel di bagian wajannya. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 30 lembar kulit lumpia ya, tergantung kekentalan yang kita buat. Dan ini tidak perlu memerlukan minyak goreng sedikit pun kalau misalkan kita menggunakan wajan granit ataupun teflon. Dan untuk membuat isiannya, di sini aku udah panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya udah harum, langsung aja kita masukkan wortel yang sudah diiris-iris tadi. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar, lalu kita tambahkan air sedikit, lalu kita masak sampai wortelnya empuk. Setelah itu kita tambahkan kaldu bubuk setengahnya yang tadi, lalu kita tambahkan merica ataupun lada secukupnya, lalu kita aduk lagi sampai tercampur dengan rata.
Setelah airnya surut, langsung aja kita tambahkan bihun yang sudah direndam terlebih dahulu. Dan ini aku cuma pakai 1 piece aja ya. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk bihun dan tumisannya ini sampai tercampur dengan rata. Kalau bihunnya sudah tercampur rata dan tumisannya juga sudah mulai meresap ke dalam bihun, langsung aja kita angkat dan kita tuangkan ke dalam mangkuk. Langkah berikutnya, kita ambil 1 lembar kulit lumpia yang sudah dimasak tadi, dan untuk bagian yang paling rapih kita letakkan di ujungnya. Kemudian ambil bihun secukupnya dan kita letakkan di pangkal seperti ini. Untuk kulit lumpia bagian yang pangkal kita lipat ke arah dalam, bagian kiri kanannya juga kita lipat ke arah dalam seperti ini. Setelah itu kita gulung. Oke, cukup mudah kan caranya. Dan kalau bagian yang rapihnya kita letakkan di ujung, hasilnya juga rapi seperti ini ya. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai selesai atau sampai bihun dan kulit lumpianya habis. Langkah berikutnya, kita panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Kalau misalkan minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng kroket ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Oke guys, kalau untuk di daerah aku, daerah Cisarua Bogor, menyebut makanan ini kroket ya. Tapi ada juga yang menyebutnya risol kering. Pokoknya terserah ya, ini namanya apa. Yang jelas untuk tutorialnya silahkan kalian bisa pakai resep yang aku bagikan. Setelah matang berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat, tiriskan, dan siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya, kroket ataupun risol kering yang aku buat dengan kulit lumpia bikinan sendiri. Gimana guys, ternyata cara membuat kulit lumpia nggak sesusah yang kita bayangkan ya. Dan ini cocok banget dicocol dengan saus sambal ataupun sambal kacang. Pokoknya kroket ataupun risol kering ini cocok banget dengan sambal apa aja. Untuk cara makannya bisa dicocol ataupun dilubangi bagian tengahnya dan sambalnya dikucurin ya. Nah ini hasil teksturnya kering di luar dan lembut di dalam. Bisa dijual dengan harga 1000-an sampai dengan 2000-an tergantung ukuran dan juga bihun yang kita gunakan dalam membuat risol kering ataupun kroket ini. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Dan seperti yang kalian lihat tadi ya, modalnya ekonomis banget dan hasilnya melimpah. Ini langsung aku cicipin ya. Dan ini sausnya aku pakai saus tomat dan saus sambal dijadikan satu. Tapi untuk kroket ini cocok juga dicocol dengan saus sambal kacang ataupun juga saus yang lain atau sambal lain. Pokoknya cocok-cocok aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kriuk banget ya. Oke guys, untuk ketahanannya ini kurang lebih sekitar 3 hari di kulkas ya. Lebih dari 3 hari lebih baik jangan dikonsumsi atau dicium aja. Kalau misalkan wanginya udah gak enak itu bener nggak usah dikonsumsi lagi ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua. Selamat makan.
Hmm,